Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Oke, hari ini kita bertemu kembali ya, dan saya didampingin oleh Miss Meliana. Wow. Oke. Miss Meliana sudah ada? Kita akan perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang kan katanya ya. Kalau misalnya kita belum kenalan dulu apa sih HDI, pasti banyak ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang mungkin ngajak downline baru gitu ya. Masih ngajak downline baru yang belum tahu apa sih sebenarnya HDI. Oke, saya perkenalkan dulu ya HDI itu apa supaya semakin kita kenal semakin kita sayang dengan HDI. Oke, yang pertama adalah HDI adalah perusahaan multinasional ya, perusahaan multinasional di mana kita tahu bahwa pusatnya untuk HDI ini adalah di Phoenix, Arizona di Amerika, dan untuk Asia Pasifik sebagai perusahaan multinasional sudah berkembang di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan masuk Indonesia kurang lebih tahun 94. Dan untuk di Indonesia sendiri itu hampir di semua pulau di kota-kota besar itu sudah ada kantor cabangnya. Ya, dari ujung Sumatera sampai di Papua itu semua ada kantor-kantor cabang untuk HDI-nya. Oke, bisa next slide-nya, Pak. Oke, dan untuk corporate social responsibility dari HDI, kita tahu bahwa HDI ini sangat concern ya untuk membantu ya bagi anak-anak dengan cara membantu membangun sekolah dan juga program anak asuh, dan juga mengajarkan dengan cinta dan sukarelawan ya. Beberapa guru untuk dilatih ya untuk meningkatkan kemampuan. Beberapa programnya itu juga dilakukan oleh HDI Foundation. Dan selain itu juga HDI sebagai sponsor untuk beberapa kegiatan-kegiatan olahraga yang tingkatnya internasional. Ya. Oke, next bisa. Dan berikutnya, oke, ini adalah ya salah satu keunggulan dari HDI adalah HDI produk-produknya dikonsumsi oleh 3 generasi presiden Amerika, mulai dari Ronald Reagan, George Bush maupun Bill Clinton. Ya, di mana kita tahu untuk masuk ke presiden itu tidak gampang ya. Pasti akan diteliti berulang-ulang ya. Hal tersebut bisa dikonsumsi oleh seorang presiden, berarti diteliti dulu. Ya, pasti ada tim penelitinya sebelum dikonsumsi oleh presiden. Kalau ini dari White House mengeluarkan rekomendasi, berarti memang produk ini bermanfaat dan mempunyai kualitas yang bagus. Oke, next, Pak. Dan untuk sertifikasi ya, untuk sertifikasi dari HDI sendiri itu sudah banyak sekali ya. Dari Direct Selling Association-nya, HDI masuk dalam APLI ya, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan juga di beberapa negara lainnya juga sama. Dan untuk manufacturing standarnya ya ada halal, dan juga dari Ivanka ya, dari kualitas produknya ya, bahwa memang produk-produk HDI ini adalah produk-produk yang halal dan bermanfaat. Terus jadi dari manufacturing standard organization-nya itu ada, kita juga punya ISO ya. Dan untuk food drug regulation-nya ya BP POM dari Indonesia, FDA dari Amerika, dan juga beberapa negara lainnya. Dan selain itu yang lebih spektakuler lagi adalah ethical practice atau others-nya ya. Itu HDI masuk dalam MIMS. MIMS itu apa sih? MIMS itu adalah buku panduan yang digunakan oleh tim medis atau dokter ya untuk memberikan resep kepada pasiennya. Berarti kalau kita sudah masuk di MIMS, berarti kita mempunyai uji klinis, tidak hanya sekedar testimonial gitu ya. Bahwa setelah kita mempunyai uji klinis, kita bisa memberikan rekomendasi pada para medis untuk bisa memberikan sebagai resep untuk pasien. Dan berikutnya, oke, dan ini
kurang lebih produk-produk HDI ya. Kita tahu tidak hanya produk kesehatan dari perlebahan, ada juga mengenai kecantikannya ya, untuk skincare-nya ya. Dan untuk keunggulan produk-produk HDI ini karena dari perlebahan kita tahu di semua kitab suci, di semua agama tidak ada yang bertentangan. Bahkan yang Muslim di Al-Quran di surat An-Nahl 6869 itu jelas-jelas menyatakan bahwa cairan yang keluar dari perutnya lebah itu merupakan syifa atau merupakan obat, gitu ya. Begitu juga di Kristiani, di Alkitab, di Amsal juga ada, bahkan yang Hindu Buddha di Tripitaka Weda pun ada. Ya, jadi tidak bertentangan dengan semua agama, bahkan justru menyarankan untuk mengkonsumsi produk-produk dari perlebahan. Oke, mungkin sekilas pengenalan produknya saja ya. Ini produk unggulan kami, jadi 4-star ini ya, yang merupakan keunggulan dari produk HDI. Ya, ada madunya, ada polen propolis ya. Kalau polen ini sebagai multivitaminnya, sedangkan propolis sebagai imun boosternya atau meningkatkan antibodi, sedangkan royal jelly sebagai regenerasi sel, sedangkan clover honey sebagai madu untuk meningkatkan stamina sebagai pelengkap. Dan oke, sedangkan propoelix ini adalah sebagai ekstrak dari propolis yang sekarang ini sedang marak ya, sedang viral ya. Karena kenapa? Karena ini sangat membantu pada saat masa pandemi COVID ya, mulai dari 2020 kemarin, ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan imun boosternya supaya lebih terjaga, atau kalau seandainya terkena COVID itu bisa mempercepat penyembuhannya. Oke, mungkin ya masih ada lagi. Sedangkan propoelix adalah propoelix plus, ini khusus untuk cancer. Ya, saya rasa untuk pengenalan produknya cukup ya. Dan kita kembali, Miss Melly sudah bisa gabung dengan kita? Iya, sudah Bu. Okay. Sore jelas ya. Maaf tadi ada kendala. Oke, tadi ada sedikit kendala tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa bersama-sama di sini. Oke. Semangat buat semuanya. Nah, tadi kan saya baru ngenalin mengenai HDI-nya nih. Sedangkan materi kita hari ini kan mengenai MLM Syariah nih. Nah, sebelum kita masuk ke MLM Syariah nih, mungkin Miss Melly ini kan tahu ya, saya tahu bahwa latar belakang beliau dari profesional. Dulu kalau dengar kata-kata MLM itu apa sih yang ada di benaknya? Kalau aku sih ya Bu ya, kebetulan itu orang yang tidak pernah berpikir negatif dengan MLM. Karena jauh sebelumnya itu aku udah belajar memahaminya dari umur 18 tahun ya Bu. Luar biasa. Jadi dari baca buku yang cukup terkenal yang sampai hari ini bahkan menjadi ini kita ya, bahan kita untuk open mind, yaitu sukses, berpikir dan menjadi sukses. Di situ kan ada dikatakan bahwa berapa dari sekian juta orang yang ada di dunia ini tuh bahwa terlahir dari multi level marketing. Jadi saya emang udah open mind dari dulu. Cuman memilih multi level seperti apa yang membuat kita itu nyaman ngejalaninnya itu nggak semuanya Ibu, itu loh Bu yang jadi masalah. Betul. Nah hari ini kan kita sama-sama nih, nanti kita temanya juga luar biasa ya Bu, MLM Syariah, why not gitu loh. Itu menarik sekali buat saya gitu loh. Kenapa? Karena kan saya juga bukan dari Muslim ya Bu ya. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mau jadi profesional, kalau aku mikirnya gitu, jadi kalau kita mau jadi profesional, kita harus menyelami bisnis kita dengan baik, dengan tidak memandang suku, agama, dan ras. Nah, kalau udah bisa seperti itu, secara profesional, otomatis kita akan bisa membantu banyak orang tanpa kita bingung sendiri, apa sih yang mau dijawab gitu. Makanya hari ini tuh, apa yang mau disampaikan nanti nih oleh narasumber kita yang luar biasa ya, Bu Visti ya, itu akan sangat bermanfaat sekali buat kita. Terutama yang bagi yang kayak saya non muslim itu kan nggak ngerti, benar-benar awam ya Bu ya. Tapi dengan rekan kerja yang banyak, bahkan ada yang yang muslim, saya juga rekan kerjanya banyak sekali yang muslim, tuh jadi saya jadi punya ilmu gitu loh. Nanti nih kita mau belajar nih sama Pak Arief nih ya kan. Tapi memang juga gini Miss Melly.
MLM syariah ini kan juga baru gitu. Jadi Yeah. belum banyak orang tahu. Kalau yang dari saya ini taunya awal MLM itu negatif. Awalnya Bu Visi negatif nih. Negatif. Soalnya kenapa? Yang masuk di saya itu selalu bilang MLM tuh bohong-bohongan, MLM tuh tipu lah. Masa ada sih orang cuma ikut bisnis terus bisa dapat rumah mewah, mobil mewah, penghasilan banyak? Bohong, nggak mungkin, gitu kan? Yes, benar. Nah, banyak sih beberapa dari rekan kerja juga ada yang awal-awalnya tuh ya anti MLM. Betul. Bahkan namanya GAM ya Bu ya, gerakan anti MLM. Iya, gerakan anti multi level. Iya bener. Sampai segitunya ya kan. Tapi emang perlu sih kita belajar untuk selektif ya Bu ya. Betul. Apalagi dalam kondisi saat ini tuh kita mesti hati-hati, banyak yang berbasis MLM tapi ternyata ya itu tadi ya Ibu takuti ya, tipu menipu gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak itu yang sekarang lagi sedang kena itu kan juga banyak yang berkedok MLM gitu ya. Nah, iya, kita harus hati-hati. Nah, salah satu penyaringnya adalah MLM syariah ini sebenarnya. Gitu. Nah, itu dia. Nah, siap. Ini gimana nih Mel? Pembicaranya kita kenalkan dulu nih. Meli mungkin lebih kenal nih. Oh iya. Aku coba untuk share profilnya dulu ya Bu ya. Biar kita sama-sama mengenal lebih jauh siapa sih narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke. Nah, oke. Oke, sama-sama kita tahu ya bahwa beliau ini adalah seorang aktivis, mungkin yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu nih, Pak Arief Bowo Prayogo ini adalah seorang aktivis akademis, yaitu seorang dosen ya di salah satu universitas yang cukup terkenal di ibu kota, dan beliau juga merupakan salah satu leader yang luar biasa dan merupakan ini juga bagi kita tuh sesepuh ya, termasuk Ibu Visti. Dan Pak Arief ini saat ini adalah posisinya peringkatnya itu eksekutif crown hari ya. Kemudian juga udah penerima royalty achiever, kemudian juga udah menerima begitu banyak penghargaan-penghargaan seperti jalan-jalan gratis juga. Wah, luar biasa. Dan Pak Arief ini juga seorang sarjana ekonomi ya dari Fakultas Mula Warman Samarinda, kemudian juga S2-nya yaitu Magister Management yaitu dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian juga Pak Arief sudah S3 juga loh, luar biasa ya. PhD, wow, di mana itu di University Malaysia. Nah, itu di bidang apa itu ya? Kalau nggak salah di marketing. Nah, kemudian juga Pak Arief ini adalah seorang ketua di bidang kewirausahaan IAEI, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Ya, itu juga periode masih lama sampai 2024. Wah, ini benar-benar narasumber kita ini adalah orang yang kita ngambil narasumber ini pas ini sesuai dengan bidangnya nih. Betul. Makanya kita dapat ilmunya ini dari sumbernya langsung ya Bu Visti ya. Juga akan meyakinkan kita kan juga pengen tahu sebagai orang awam, walaupun saya Muslim. Saya itu dulu nggak ada gambaran MLM syariah tuh apa sih sebenarnya. Terus bedanya sama MLM yang biasa apa? Nah, gitu. Itu dia tuh. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Bu Visti. Ya, sepertinya kita langsung ke narasumbernya yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu kita panggil Pak Arief Bowo Prayogo. Ya, silakan Pak Arief Prayogonya. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Selamat hari yang menyenangkan semuanya di akhir pekan ini ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Visti dan juga Miss Meliana ya. Acara kita siang hari ini kenapa menarik? Karena memang tadi saya sempat mendengar beberapa juga dari rekan-rekan juga ya yang berbincang mengenai multi level marketing itu adalah sesuatu hal yang lebih banyak ya di persepsi mereka itu hal yang negatifnya begitu ya. Masih sangat jarang seperti Miss Meli ya yang sudah artinya punya satu literasi ya mengenai multi level marketing itu sudah sejak dini dari usia 18 tahun ya, dan itu ya karena memang Miss Meli rajin membaca ya, artinya adalah mau untuk belajar ya
dan mau untuk membaca. Dan sedangkan masyarakat kita kebanyakan nih, ya kan, ini masih minim ya untuk mau untuk membaca ataupun mau untuk belajar lebih mengenai literasi terutama mengenai multi level marketing ya. Dan ini ya pada kesempatan ini tentu adalah hal yang baik kalau kita mau dulu untuk menyelami ya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian mengenai multi level marketing itu sendiri ya. Jadi artinya bahwa bagaimana kita juga mau untuk bisa ya tahu dan juga kita juga ya tahu bagaimana persepsi masyarakat di luar ya mengenai multi level marketing itu sendiri dan bagaimana kita bisa memahaminya itu, dan terutama sekali adalah bagaimana kita bisa untuk nanti membantu juga untuk memberikan informasi ataupun pengertian yang memadai ya kepada masyarakat ya. Kenapa rekan-rekan sekalian? Karena kita bisa lihat ya rekan-rekan sekalian ya bahwa sudah sangat lama ya, artinya modus-modus ya ya terkait dengan skema Ponzi ya ataupun skema piramida ya, itu berlangsung sudah dari lama ya. Jadi kalau kita kenal skema Ponzi ya, skema Ponzi itu adalah ya bagaimana apa namanya satu skema sebenarnya mengatur perputaran uang di mana bagaimana melipat gandakan uang untuk mendorong orang itu melakukan investasi begitu ya, dan membuat apa namanya orang ataupun mereka ya dari keanggotaan itulah uang-uang itu diambil begitu ya. Dan ini sudah mulai dari tahun 1920 ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau kita dengar ya hal-hal negatif ya mengenai MLM terutama yang menggunakan skema Ponzi ya, maka jangan kaget rekan-rekan karena memang dari sejarahnya sendiri itu memang hal ini ya itu sudah lama begitu ya berlangsung, hanya modus-modusnya dan juga model-modelnya saja yang berbeda-beda begitu ya. Terus selanjutnya juga kalau kita bicara mengenai skema piramida ya, itu juga demikian ya, rekan-rekan ya. Jadi bagaimana mereka mendapatkan keuntungan itu dari merekrut member ya, atau uang yang mereka dapat itu dari rekrutmen ya member ya. Nah, sedangkan produk itu hanya sebagai formalitas aja ya. Artinya bahwa uang yang mereka store itulah sebenarnya yang diperuntukkan untuk bonus-bonus ataupun penghasilan dari mereka-mereka yang di atas-atasnya begitu ya. Nah, ini adalah skema piramida ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat rekan-rekan bahwa ya apabila kita melihat ya di bulan Maret 2021 dan terus sampai dengan hari ini ya, itu OJK Otoritas Jasa Keuangan ya itu terus melakukan investigasi ya terkait dengan praktek-praktek skema Ponzi maupun juga dari praktek-praktek skema piramida ya. Dan ini ada data ya di mana 28 perusahaan ditutup ya sejak Maret 2021 ya, dan sampai sekarang masih terus bertambah ya. Ya, jadi ada 14 kegiatan money game, ada 6 kripto aset, forex ya, robot forex ya, dan juga 3 penjualan langsung atau direct selling ya, 1 equity crowdfunding ya, terus selanjutnya juga konten video ya, dan juga sistem pembayaran dan juga ada beberapa kegiatan yang lainnya ya kan ya. Nah, kita bisa lihat juga ya bahwa ini ya yang sudah kemarin ya dinyatakan ya oleh OJK bahwa ini adalah skema Ponzi ya, itu adalah TikTok Cash ya, dan juga snack video ya, ini sudah dinyatakan oleh OJK adalah aplikasi money game ya. Nah, juga banyak juga dari
yang lainnya yang sekarang juga sedang hangat-hangatnya yaitu binomo ya. Terus juga sebelumnya ada juga penipuan dengan modus rumah syariah ya. Nah, jadi juga banyak juga beberapa yang menggunakan modus-modus label-label syariah ataupun label-label agama begitu ya, yang melakukan penipuan begitu ya. Nah, tentu ini juga kita harus waspadai ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi ada yang sebelumnya kita mengenal ya kasus yang cukup besar yaitu kasus First Travel ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, bicara mengenai MLM nih ya. Oke ya. Ini mohon jangan dicoret-coret ya ininya botnya. Oke, saya ini lagi ya. Ya, rekan-rekan bicara mengenai multi level marketing ya. Oke ya. Rekan-rekan sekalian ya, multi level marketing ya, kalau secara ilmu sendiri ya, multi level marketing itu hari ini kita bisa banyak belajar dari banyak buku ataupun literatur rekan-rekan ya. Jadi ya tadi Miss Melly juga menyampaikan bahwa bagaimana kita melihat ya bahwa MLM ini menjadi satu potensi yang besar sebenarnya ya. Namun masih sedikit sekali mereka yang mau belajar mengenai MLM ini ya, multi level marketing ini ya. Nah, sehingga yang lebih banyak adalah mereka yang menjalankannya MLM ini ya, dan juga memilih MLM ini memilih yang salah ya, dan menjalankannya pun salah sehingga mereka banyak yang dia tertipu ataupun juga mereka menjalankannya tidak dengan ilmu ya, begitu ya. Nah, kalau bicara mengenai multi level marketing sendiri ya, itu ada banyak buku ya yang bisa dipelajari ya, yang membahas ataupun ditulis oleh mereka-mereka yang memang pelaku di bisnis multi level marketing dan melakukannya secara profesional ya. Artinya apa ya? Mereka itu adalah ya pembangun dari jaringan distribusi ya rekan-rekan sekalian ya. Ada buku MLM Power ya, ada buku GoPro, Eric War ya, ada juga tahun pertama dalam network marketing ya, bukunya Yarnell and Yarnell ya. Terus selanjutnya ada yang lainnya adalah bukunya dari Christine ya, Be a Network Marketing Superstar ya. Dan juga ada buku Power Networking ya, dan juga All About MLM ya, rekan ya. Nah, sekarang tentu pertanyaannya, kalau di ilmu pemasaran sendiri atau ilmu marketing sendiri, ngomong-ngomong multi level marketing itu dibahas juga nggak sih atau dipelajari juga nggak sih ya? Oke ya, bagi mereka yang belajar ilmu marketing di bangku kuliah atau di pendidikan formal ya, tentu tidak asing dengan Philip Kotler ya. Nah, di bukunya Philip Kotler ya, itu beberapa edisi ya sudah menyinggung mengenai pemasaran langsung ya, dan juga bicara mengenai word of mouth atau multi level marketing ya. Ya, di sana disebutkan bahwa yang namanya network marketing ya, itu adalah salah satu strategi distribusi ya untuk mendistribusikan barang ya. Kalau ya rekan-rekan sekalian mau, wah nggak percaya nih, saya mau lihat bukunya gitu ya, buku Philip Kotler. Memang MLM ini ada dibahas nggak sih gitu ya di ilmu pemasaran sendiri begitu ya. Ya silahkan ya bisa baca di bukunya Philip Kotler, Kevin Keller ya. Di bab 19 yaitu membahas mengenai mengelola komunikasi pribadi, pemasaran langsung dan interaktif, berita dari mulut ke mulut, dan penjualan personal ya, itu di halaman 240 ya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ya rekan-rekan ya, bicara mengenai multi level marketing sendiri ya, itu kalau dari pendapatnya Muslih 2015 ya di buku Fikih Muamalat ya, itu berpendapat bahwa MLM adalah suatu sistem pemasaran modern dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang telah dibangun secara lebih permanen dan akan memberikan posisi pelanggan perusahaan sebagai tenaga pemasaran ya. Oke ya rekan-rekan ya.
tentu sampai di sini ya kita menjadi lebih paham ya, harapannya begitu, bahwa yang namanya multi level marketing itu ya sebenarnya adalah satu ya cara ataupun strategi ya perusahaan ya di dalam mendistribusikan barangnya ya. Dan bagi mereka yang tertarik untuk menjadi pelaku ya, bisnis di multi level marketing, mereka adalah seorang profesional ya yang membangun jaringan distribusi begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya. Nah, sebagai gambaran ya, ini adalah satu gambarannya ya. Jadi perusahaan multi level marketing ya juga biasanya juga mereka memproduksi produknya sendiri atau juga ada produsennya ya. Ya. Setelah itu ya mereka ya itu bekerja sama dengan bisa disebut sebagai distributor atau mitra kerja atau enterpriser ya. Kalau di HDI disebut sebagai enterpriser ya. Dan di mana ya mereka itu mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan ya, dan juga mereka punya hak untuk memasarkan produk-produk tersebut ya dengan bisnis plan ataupun marketing plan yang sudah disepakati ataupun yang sudah diberikan oleh perusahaan ya. Oke ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, selanjutnya ya, kalau bicara mengenai multi level marketing ya, tadi disebutkan di awal wah bisnis yang kurang begitu bagus dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi saya bisa sampaikan itu adalah oknum ya. Tapi sebenarnya multi level marketing sendiri rekan-rekan ya, itu adalah satu bisnis yang bagus sekali ya dan memberikan kontribusi atas pemulihan ekonomi Indonesia ya di masa COVID-19 ini ya. Jadi ada satu data resmi ya yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan saat itu adalah Pak Agus Parmanto ya, bahwa penjualan produk multi level marketing dongkrak pemasukan negara sebanyak 14,7 triliun ya. Ini sumbernya ya, dirilis ya di jpnn.com ya, news ya pada Senin 16 November 2020 ya pukul 2 ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, tentunya ini menjadi satu insight ya buat kita semua bahwa multi level marketing itu adalah satu industri ya yang memberikan kontribusi positif ya kepada pendapatan negara begitu ya dan juga pemasukan negara ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita bicara MLM di Indonesia ya. Kalau kita bicara MLM di Indonesia, maka beberapa peraturan multi level marketing di Indonesia ya, ini adalah ya yang pertama yaitu keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian ya nomor 73 /MPP/Cap/3/2000 tanggal 2000 Maret 2000 tentang ketentuan kegiatan usaha penjualan berjenjang. Ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah keputusan Menteri Perindustrian ya, dan Perdagangan nomor 281/MPP/Cap/10/2001 ya bab 8 ya, pasal 22 tentang izin usaha penjualan berjenjang ya. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 ya /MDAK/PR/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan ya. Dan selanjutnya adalah yang keempat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 32 /M/DAK/PR/9/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Ya. Oke ya, jadi di Indonesia sendiri ya karena disadari bahwa industri multi level marketing itu memberikan kontribusi positif kepada negara, maka ya pemerintah membuat peraturan-peraturan ya tentang multi level marketing ya agar meminimalkan ya berbagai hal ya terkait dengan ya penyalahgunaan ya dari sistem multi level marketing ya. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah penyalahgunaan yang di dalamnya ada berkedok ya skema Ponzi ataupun berkedok dari skema piramida ya rekan-rekan ya. Nah,
selanjutnya sendiri ya, bagaimana kita memilih perusahaan multi level marketing ya. Jadi kita pilih yaitu yang tentunya yang resmi ataupun yang sesuai dengan aturan ya, di mana asosiasi yang ada yaitu APLI ya, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia ya, atau internasionalnya adalah Indonesian Direct Selling Association ya. Ini adalah asosiasi untuk perusahaan-perusahaan multi level marketing yang resmi ataupun yang sesuai dengan kode etik ya, dari WFDSA, World Federation of Direct Selling Association ya, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen ya, dan juga surat keputusan Menperindak nomor 73/MPP/Cap/3/2000 tentang izin usaha penjualan berjenjang ya. Dan ini semuanya APLI ini juga anggota Kadin Indonesia dan juga mendapatkan izin dari Perindak dan juga BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, yaitu untuk legalitas usaha dari perusahaan multi level marketing itu sendiri adalah surat izin usaha penjualan langsung ya, SUPL ya. Ya. Bukan SUP ya, tapi SUP ya, SUPL ya. Dan juga anggota daripada World Federation of Direct Selling Association. Nah, rekan-rekan sekalian ya, sekarang kita mulai untuk melihat ya rekan-rekan ya, terkait dengan bicara mengenai syariah ya. Ya tadi kita sudah bicara mengenai MLM itu sendiri, sekarang kita mulai bicara mengenai syariah. Ngomong-ngomong mengenai syariah ya, rekan-rekan sekalian ya, hari ini rekan-rekan ya, bahwa sistem syariah sendiri ya pada keuangan ya, itu menjadi industri keuangan syariah ini terus ya, mengalami pertumbuhan di Eropa. Artinya apa? Kita tahu bahwa masyarakat ataupun masyarakat Eropa ya yang beragama Islam jumlahnya sangat sedikit ya. Mayoritas adalah non Muslim ya. Tapi kenapa ya industri keuangan syariah itu terus mengalami pertumbuhan di Eropa ya? Nah, karena tentu adalah jawabannya karena sistem daripada keuangan syariah sendiri memberikan keuntungan ya, dan juga keamanan ya bagi ya para nasabahnya begitu ya. Dan juga kita tahu ya bahwa aset keuangan syariah ini terus tumbuh ya di tahun 2021 ini ya, tumbuh ya menjadi 3,5 triliun US dollars ya. Dan bicara mengenai syariah ya, pendidikan keuangan syariah, hari ini telah ada ya lebih dari 622 institusi yang menyediakan pendidikan mengenai keuangan syariah di seluruh dunia ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara syariah ya, ini udah apa namanya bergulir ya, artinya bahwa syariah itu bukan hanya milik umat Islam ya, tapi juga udah milik dari masyarakat dunia pada umumnya ya. Artinya mereka yang paham ya bahwa bagaimana mereka bisa untuk mendapatkan atau menjalankan satu aktivitas ya yang bisa memberikan rasa aman dan juga tentu menguntungkan ya bagi mereka ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan ya, bahwa sekarang kita bicara mengenai potensi ya, kita bicara mengenai potensi syariah itu sendiri ya, mengenai keuangan syariah, bisnis syariah begitu ya, dan tentu ini juga masuk ke dalamnya adalah semuanya yang terkait dengan syariah termasuk MLM syariah ya. Nah, kenapa rekan-rekan ya? Kalau kita bicara ya apa namanya potensi ya, tentu kalau tadi kita sudah bicara di Eropa saja yang masyarakatnya majority adalah non Muslim ya, bertumbuh ya luar biasa ya, peminat maupun mereka pengguna dari produk-produk syariah ya. Tentunya ya, potensi ini akan lebih besar lagi ataupun menjadi besar ya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim ya. Dan kita tahu bahwa 10 negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ya, nomor satunya ada adalah Indonesia, ya, nomor 2 Pakistan, nomor 3 India, ya, keempat Bangladesh, ya,
Nigeria, ya, Egypt, Mesir, Iran, Turki, Malaysia, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, tentu kita bicara di negara kita ini, ya, ini merupakan potensi yang sangat besar untuk kita bisa memahami dan kita bisa memasarkan untuk produk syariah ini, ya. Nah, potensinya adalah ya 229 juta jiwa, ya. Wow, ya, dengan persentase populasi 87,2%, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, selanjutnya saya akan sampaikan, ya, bahwa profilnya, ya, profil daripada umat Islam di Indonesia sendiri, ya, terkait dengan preferensi mereka pada pengguna produk syariah itu seperti apa sih, ya. Jadi ada 4, ya, dibagi menjadi 4 tipe, ya. Tipe yang pertama adalah tipe apatis, ya. Tipe apatis itu adalah umat Islam yang dia nggak terlalu pedulilah mengenai syariah nggak syariah, tapi yang penting adalah harganya murah begitu, ya. Nah itu jumlahnya 27%, ya. Terus ada lagi tipe yang masyarakat Indonesia yang rasionalis, ya, rasional, ya, yaitu mereka melihat fungsinya. Dia sih nggak mandang, ya, mau syariah nggak syariah, yang penting mendatangkan manfaat buat dirinya, dia akan beli gitu produk-produk itu, ya. Nah itu 29%, ya. Nah kita bisa lihat, ya, selanjutnya adalah yang lainnya adalah golongan ataupun segmen, ya, yang mereka itu bicara mengenai, ya, mereka itu tidak hanya fungsinya, ya, tapi juga mereka peduli bahwa itu kalau itu syariah dia beli gitu kan, ya kalau itu syariah dia join gitu, ya. Nah itu dan juga selain itu dia juga melihat manfaatnya buat dirinya, yaitu 23%, ya. Nah selanjutnya ada lagi, ya, yang tipenya adalah konformis, ya, yaitu dia yang pertama kali dia lihat adalah syariah apa enggak. Kalau enggak syariah dia enggak beli gitu, ya. Kalau syariah dia beli gitu, ya. Nah itu adalah 21%, ya. Nah rekan-rekan sekalian, ya, saya mau tunjukkan nih potensinya, ya, untuk di bisnis berbasis syariah, ya. Sebelum kita bahas mengenai MLM syariah, ya, itu adalah jumlahnya, ya, kalau kita jumlahkan, ya, yang bagian konformis dengan yang bagian universalis ini, ya. Nah ini kalau kita jumlahkan, ya, itu jumlahnya, ya, 44%, ya rekan-rekan, ya. Wow, ya. Ini yang disebut, ya, bahwa ini merupakan potensi yang besar, ya. Ini, ya. Ini potensi yang besar. Ya. Jadi sangat disayangkan sekali nanti kalau, ya, kita tidak memanfaatkan ini, ya. Jadi tadi betul sekali Miss Melly, ya, walaupun tidak beragama Islam, ya, tapi melakukan bisnis multilevel marketing secara profesional, ya, melihat bahwa ini merupakan potensi besar, ya, 44%, ya, mereka akan membeli, ya, kalau, ya, dia syariah gitu, ya. Oke, ya. Nah ini adalah data terakhir, ya, di Indonesia, ya. Oke, ya, rekan-rekan sekalian, ya. Selanjutnya selain itu rekan-rekan, ya, kita bisa lihat lagi di Indonesia gimana, ya. Di Indonesia ini adalah untuk kaum milenial, ya. Kalau kita mendidik, ya, pangsa pasar anak-anak milenial, ya, ini hari ini, ya, itu lebih dari 126.000, ya, yang engage ataupun yang mereka itu nge-like, ya, topik-topik yang terkait dengan syariah, ya. Dan ini jumlahnya terus bertambah, ya. Ini kalau ini 126.000 ini Facebook, ya. Kalau untuk yang medsos yang lain, ya, dengan berbagai interaksi yang ada, ya, itu bisa 4.000-an, ya. Wow, ya. Nah ini potensinya, dan sekarang kita bisa lihat, ya, bahwa kalau kita tidak manfaatkan ini dengan sebesar-besarnya, kita akan rugi. Kenapa? Karena saat ini yang namanya syariah itu, ya, itu sudah menjadi bagian gaya hidup rekan-rekan, ya. Halal lifestyle itu sudah merupakan gaya hidup, ya. Kenapa kita bisa lihat, ya,
produsen lemari es saja, rekan-rekan ya, produsen lemari es itu mereka memberikan ya atau mengurus ya untuk ya lemari es bersertifikasi halal ya, gitu ya, yaitu maksudnya apa? Yaitu material, proses dan fasilitasi produksi sudah melewati proses pengujian serta lulus sertifikasi halal semua ya. Selanjutnya juga deterjen ya, deterjen untuk nyuci baju, sabun cuci baju ya. Ya, kalau selama ini kita mempersepsikan yang namanya halal itu adalah yang dimakan saja ya. Nah, ini ya karena segmen pangsa pasarnya begitu besar sekarang ini ya mengenai dan juga sudah bagian dari gaya hidup ya. Ini deterjen pun juga ya. Ini sekarang sudah ada beberapa ya ini yang halal ya, artinya mengurus untuk sertifikasi halalnya ya, dan juga halal trip dan juga lain-lainnya juga ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, sebelum saya masuk mengenai multi level marketing syariah itu sendiri ya, kenapa sih rekan-rekan saya itu suka gitu ya dengan multi level marketing ya? Mungkin ada yang bertanya ya, beberapa ya Pak Arief, kenapa Pak Arief pilih untuk aktif ataupun serius untuk jalankan bisnis multi level marketing ya? Kenapa ya? Rekan-rekan sekalian ya, saya melihat ya bahwa multi level marketing itu adalah satu bisnis yang bagus. Kenapa? Karena memberikan peluang kepada semua orang ya. Jadi kalau di bisnis konvensional ya mungkin hanya mereka saja yang memiliki modal uang ya yang mencukupi, mereka bisa memulai bisnisnya begitu ya. Tapi kalau di multi level marketing ya itu modalnya yang utama itu bukan uang ya tapi modalnya kemauan rekan-rekan ya, kemauan betul ya. Nah, walaupun memang ada modal uangnya, tapi yang pertama kali ya dan membuat mereka jalan ya itu adalah kemauannya gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya ini menjadi satu hal yang baik ya. Nilai yang ada pada multi level marketing adalah yaitu supaya yang namanya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya aja ya. Bisa dibayangkan rekan-rekan kalau kita bicara mengenai bisnis konvensional ya, itu ya yang mereka yang punya modal uang ya dengan jumlah tertentu saja yang bisa untuk mulai menjalankan ya. Belum bicara berhasil atau tidak berhasil, mulai ya. Kita bicara misalkan mau usaha bakso aja misalkan ya. Itu paling tidak harus beli gerobaknya ya, terus mangkok ya. Terus selanjutnya untuk bahan baku dan sebagainya ya, paling tidak minimal ya kalau dijumlahkan secara rupiah ya minimal ya 15 juta ya harus ada ya untuk memulai satu usaha bakso. Pertanyaannya apakah usaha baksonya itu sudah pasti laris ya, menguntungkan? Jawabnya belum tentu ya. Tapi kalau di bisnis multi level marketing ya, yang pertama kali adalah kemauannya. Dia mau nggak? Ya. Dia mau nggak untuk belajar? Dia mau nggak untuk mengembangkan diri? Ya kan? Ya. Kalau dia punya kemauan, dia bisa untuk jalankan bisnis MLM. Ya. Dan dia punya juga kesempatan untuk bisa berhasil ya. Seperti kita ketahui di HDI sendiri ya, untuk join ataupun untuk mendaftar sebagai enterpriser ya itu secara online ya untuk daftarnya itu tidak dipungut biaya serupiah pun, dengan kata lain 0 rupiah ya. Betul-betul ya bahwa kita bisa untuk siapapun juga bisa untuk memulainya ya dan mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Sekarang MLM syariah ya. Jadi kalau bicara mengenai MLM syariah ya, itu hal yang sederhananya ya. MLM syariah itu seperti apa sih ya? Jadi kalau kita bicara MLM syariah ya tentu
adalah bukan Ponzi, ya, bukan piramida, ya, bukan skema Ponzi, bukan skema piramida, ya. Dan MLM syariah itu pasti ada objek transaksi realnya. Produknya sudah pasti halal, ya. Terus juga tidak ada excessive markup, ya. Dan juga komisi yang diberikan juga berdasarkan penjualan barang, bukan dari rekrutmen anggota, ya. Dan bonus yang diberikan juga harus jelas, ya, marketing plan-nya, ya, harus jelas, ya. Ya, akadnya akad jualah, ya, gitu ya. Ya. Selain kalau aktivitas jual belinya adalah akadnya akad bai, gitu ya. Nah, yang pasti ya adalah ya MLM syariah itu tersertifikasi DSN MUI, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, bicara mengenai tersertifikasi DSN MUI, ya, untuk HDI sendiri, ya, itu tersertifikasi, ya, untuk DSN MUI, ya, pada tanggal ya, 18 November 2021 kemarin, ya. Jadi kita bisa lihat ya rekan-rekan sekalian ya, kalau dari perusahaan MLM saja di Indonesia yang masuk APLI ya, tentu yang di luar APLI masih banyak lagi ya. Makanya hati-hati ya dalam memilih perusahaan MLM ya. Memang MLM bagus, tapi ya di Indonesia ini banyak ya. Kalau total keseluruhan mungkin jumlahnya ada 285 perusahaan MLM ya. Tapi yang masuk APLI itu hanya 102 perusahaan ya. Atau yang kriterianya bisa masuk untuk di APLI ya atau diterima menjadi APLI ya, anggota APLI-nya ya. Dan dari 102 perusahaan ya yang terdaftar di APLI MLM ya dan direct selling ya, itu hanya 11 perusahaan yang tersertifikasi syariah. Bayangkan rekan-rekan ya. Dan salah satunya adalah High Desert ya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, tentunya ya, kita tidak hanya berhenti dari apa namanya yang namanya label aja ya, label syariah, label halal ya, tetapi kita ya juga mengedepankan untuk ya apakah pelaksanaannya gitu kan, ya pelaksanaannya benar-benar syariah enggak kan gitu ya. Nah sehingga apa? Sehingga bisa tercapai maslahat. Maslahat itu adalah kegunaan yang besar untuk orang banyak, begitu ya. Ya, jadi dalam penerapan maqasid syariah, ya itu ya yang dilihat adalah ya prakteknya, ya prakteknya gimana, ya gitu. Jadi tidak hanya label halalnya saja atau tidak hanya label syariahnya saja, ya, tapi prakteknya, begitu ya. Nah, ini tentu juga menjadi bagian juga ya rekan-rekan ya untuk kita bisa memilih untuk apa namanya dari 11 ya perusahaan yang masuk di yang tersertifikasi syariah ya itu mana yang kita mau fokuskan ya. Nah, kalau dari yang ada ya kenapa? Tentu ada pertanyaan ya, kenapa Pak Arief pilih HDI kan gitu ya. Ya karena ya saya melihat bahwa ya prakteknya di HDI ya itu sesuai ya dengan syariah ya. Jadi tidak hanya label syariahnya saja tapi prakteknya juga betul-betul sesuai dengan syariah begitu ya. Nah, tentu ini menjadi satu landasan ya untuk kita punya satu keyakinan penuh ya agar bisnis HDI ini bisa untuk memberikan kemaslahatan untuk banyak orang ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, bicara mengenai gimana prakteknya kan gitu ya. Nah, yang pertama adalah ada objek transaksi yang diperjualbelikan. Kita tahu bahwa produk HDI adalah produk perlebahan ya untuk produk kesehatannya dan juga ada produk kosmetiknya ya dengan brand Biskin ya. Nah, jadi kita tahu bahwa produk-produk HDI itu memang produk-produk yang dicari oleh banyak orang. Kenapa? Karena kemanfaatannya. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa produk HDI itu produk yang betul-betul kemanfaatannya itu betul-betul
ada dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana di era pandemi ini ya permintaan untuk produk-produk HD melonjak tinggi ya. Ya, kenapa? Karena terbukti bahwa produk-produk HDI sangat efektif ya untuk mensupport ya kesehatan ya dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dan yang kedua adalah produknya itu produk yang halal ya, dan kita tahu bahwa semua produk HD itu sudah tersertifikasi halal ya. Terus selanjutnya adalah di dalam transaksi aktivitasnya ya, dalam bisnis plan-nya ya, dalam transaksi aktivitasnya itu tidak ada unsur gharar atau penipuan ya. Kenapa? Karena di HDI rekan-rekan sekalian ya, kita bisa untuk melihat real ya, day to day ya, langsung ya transaksi yang kita lakukan dan juga transaksi rekan kerja kita yang dilakukan ya melalui ya aplikasi HDI One ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita misalkan belanja ataupun rekan kerja kita belanja ya, itu betul-betul real masuk enggak gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat ya. Dan juga bonus yang kita dapatkan pun ya itu rinciannya dari mana. Misalkan kita dapat bonus 5 juta misalkan ya. Itu 5 juta itu dapatnya dari mana? Dirinci ya. Ya. Ya, jadi kita bisa ngecek apakah prosentasenya sesuai enggak dengan yang dijanjikan sebelumnya di business plan gitu ya oleh HDI gitu ya. Nah, sehingga tidak ada sama sekali unsur penipuan ya, dan juga ya semua bonus daripada enterpriser ya kan biasa ya mungkin pertama kali mereka jadi konsumen sehingga mereka hanya untuk biar bisa dapat diskon ya harga member ya, sehingga belum store buku rekeningnya ya. Nah, tapi sepanjang ketika dia jalankan, oh ternyata ketika dia ngomong sama temennya banyak permintaan di produk HD sehingga dia jalankan bisnisnya. Nah, sehingga dia dapat bonus-bonus tuh. Ya. Nah, karena dia belum store buku rekening, maka bonusnya belum bisa ditransfer kan. Nah, itu pun rekan-rekan ya, tidak ada sepeser pun Rp1 pun ya, bonus mereka yang hilang. Semuanya itu rinciannya ada, dan ketika kita nyetor buku rekening ya di HDI ya, kita upload saja ya melalui lamannya HDI One ya, selanjutnya akan ditransferkan senilai itu ya, dan juga rinciannya juga ada. Ya, seperti itu ya tiap bulannya ya. Nah, selanjutnya juga tidak ada unsur maisir ya, perjudian ya. Di HDI itu tidak ada untung-untungan ya. Artinya semuanya kalau dia melakukan ya untuk aktivitas yang sesuai dengan yang ada di business plan, mereka akan mendapatkan sesuai dengan persentase yang sudah dituliskan ya. Jadi bukan dipengaruhi oleh siapa yang duluan masuk atau siapa yang belakangan, tidak ya. Siapapun juga yang mengerjakan sesuai dengan yang ada di business plan, maka dia akan mendapatkan ya sesuai dengan persentase yang diberikan gitu ya. Jadi tidak ada unsur maisir dan juga tidak ada unsur riba ya. Itu ya, dan juga tidak ada unsur doror ataupun membahayakan ya, tidak ada ya. Dan juga tidak ada unsur zalim ya, zulm ya, dan juga tidak ada unsur maksiat ya. Nah, ini menjadi satu acuan ya pelaksanaan di HDI yang saya ketahui ya. Nah, sehingga kenapa ya saya memilih HDI gitu ya. Dan selanjutnya adalah tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan atau excessive markup tadi itu ya. Nah, acuannya, yaitu acuannya ya bahwa harga ya yang diberikan ya, harga tiap produk itu ya itu sepadan dengan kualitasnya ya. Jadi kalau kita mau cek misalkan ya madu Clover Honey itu adalah madu gurun dengan kualitas kadar air ya yang rendah ya 17% ya, dan kita bisa cek ya untuk sesama madu gurun yang kadar airnya rendah ya itu harganya berapa di luar sana, yang produk yang tidak dijual dengan sistem multi-level marketing. Maka kita bisa dapati produk HDI itu harganya itu sepadan bahkan lebih murah ya. Nah, jadi ini harus
lihat ya, jadi yang dimaksud dengan excessive markup itu ya. Oke, selanjutnya adalah komisi yang diberikan ya, itu tidak ataupun bukan berdasarkan dari siapa yang duluan masuk ya, tapi berdasarkan dari prestasi kerja yang terkait dengan volume penjualan ya. Nah, jadi ini pun juga di HDI ini bahwa kita merekrut berapa banyak pun juga ya, orang ya, itu kita tidak ada bonus rekrutmen ya, kita tidak ada bonus rekrutmen ya. Bonus itu dihitung dari volume penjualan ya, dari aktivitas penjualan ya, bukan dihitung dari jumlah rekrutmennya ya. Oke. Dan selanjutnya yang keenam adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan pada anggota ya, itu harus jelas jumlahnya ya. Jadi saat transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang ya, jadi di business plan ya, itu sudah ditentukan bahwa setiap bulan itu kita harus memiliki 300 BP ya untuk omset penjualan kita ataupun yang kita konsumsi sendiri ya, begitu ya. 300 BP itu senilai berapa rupiahnya? Senilai 1.800.000 kurang lebih ya. Nah, itu produknya bisa kita pilih sesuai dengan jumlah poinnya 300 BP itu. Nah, selanjutnya adalah sesuai dengan peringkat yang kita mau capai ya, itu ada persyaratannya ya untuk enterprise manager, yaitu masing-masing punya 3 kaki 300 BP dan mendapatkan sesuai dengan haknya untuk persentase pada enterprise manager. Itu contohnya misalkan. Jadi sesuai ya dengan yang ada di business plan ya. Selanjutnya adalah tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif ya, diperoleh secara reguler ya, tanpa melakukan pembinaan ataupun penjualan barang ya, nggak bisa ya. Jadi di HDI kita secara reguler ya, kalau kita mau dapat bonus ya, itu adalah kita harus belanja ya, atau kita harus melakukan penjualan ya, aktivitasnya adalah atas nama kita pribadi 300 BP ya, atau kurang lebih adalah 3 produk ya, Clover Honey 1 kilo kurang lebih kalau misalkan dianalogikan untuk madu ya, Clover Honey 1 kilo ya. Tapi bisa produk-produk yang lainnya ya, baik itu produk kesehatan maupun produk kecantikannya HDI ya. Terus selanjutnya juga yang ke-8 adalah untuk pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota ya, atau mitra usaha atau enterpriser tidak menimbulkan ighra. Ighra itu adalah kelalaian ya. Jadi dia diiming-imingi begitu ya, sehingga dia melalaikan dari apa yang seharusnya dilakukan atau dengan kata lain menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi di HDI ya itu semuanya bisa terukur dan juga semuanya bisa dicapai ya melalui dari sistem yang sudah disediakan ya. Selanjutnya adalah yang ke-9 ya, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya ya. Jadi semuanya itu memiliki hak yang sama sesuai dengan peringkat masing-masing dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban mereka begitu ya. Jadi bonus dari upline ya itu tidak mengurangi sedikit pun daripada haknya dari downline-nya gitu ya. Dan demikian juga ya untuk siapapun juga entah itu upline maupun downline ya, itu mereka bisa untuk mendapatkan penghasilan ya itu sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya ataupun sesuai dengan pencapaiannya gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh siapa yang duluan gabung, tidak dipengaruhi oleh siapa yang upline atau siapa yang downline-nya begitu ya. Oke. Dan selanjutnya adalah yang ke-10 yaitu sistem perekrutan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah. Ya. Dan juga syirik dan juga akhlak mulia seperti syirik kultus ya, maksiat dan sebagainya ya. Jadi di HDI yang namanya upline atau sponsor itu ya, itu bukan segalanya ya. Maka di HDI itu kita diminta untuk bagaimana setiap kita individu kalau yang memang mau untuk mendapatkan penghasilan daripada bisnis HDI ini ya, untuk mau belajar ya dan juga mau bertumbuh ya menjadi ya pemimpin-pemimpin di jaringan distribusinya ya. Jadi upline itu merupakan rekan kerja ya, downline merupakan rekan kerja ya, sponsor itu ya itu adalah orang ya, di mana
kita bisa bekerja sama untuk sama-sama mengembangkan di bisnis HDI ini, gitu ya. Selanjutnya ke-11 adalah setiap mitra usaha ya ataupun kalau di HDI disebut enterpriser ya, melakukan perekrutan wajib membina ya. Nah, ini ya kita tahu bahwa di HDI ya sudah disediakan ya untuk pembinaan ya, ada berbagai hal untuk training-training ya termasuk juga training-training yang difasilitasi oleh center-center ya untuk training product knowledge ya, training business plan ya, dan kita tinggal untuk mengarahkan ya untuk rekan-rekan kerja kita ataupun member-member yang ataupun yang kita rekrut ya untuk didampingi untuk mengikuti berbagai pelatihan tersebut ya untuk agar mengetahui manfaat ataupun bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari bisnis HDI ini ya. Dan selanjutnya yang ke-12 yaitu tidak melakukan kegiatan money game ya. Jadi di bisnis HDI ya itu tidak ada ya unsur-unsur money game-nya ya atau permainan uang. Kalau permainan uang itu begini ya. Jadi produk itu cuma sebagai simbol aja ya. Jadi yang di store uangnya itu ya itulah yang akan menjadi bonus-bonus dari upline-nya ya. Jadi nggak ada ya. Jadi di HDI tidak ada yang seperti itu ya. Oke ya. Dan ini semuanya sumbernya adalah dari sumber DSN MUI ya nomor 75 /DSN MUI Romawi 7 /2009 ya. Jadi kalau ditanya apa sih persyaratannya MLM itu bisa menjadi MLM syariah? Dia ketika mengajukan pendaftaran ya untuk tersertifikasi syariah ya, dia harus memenuhi 12 unsur ini. Ya, memenuhi 12 unsur ini ya, dan HDI memenuhi 12 unsur ini sehingga HDI bisa tersertifikasi syariah ya. Oke ya. Tentu pertanyaannya selanjutnya adalah kalau dibanding dengan MLM konvensional ya, MLM syariah itu kelebihannya apa gitu, keunggulannya apa gitu ya. Nah, rekan sekalian ya, sudah pasti kalau yang namanya MLM syariah itu lebih unggul dibandingkan yang MLM konvensional. Apa? Yaitu keunggulannya ya, marketing plan-nya atau business plan-nya itu ya memiliki unsur keadilan ya. Artinya bahwa mereka yang bergabung semuanya itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan yang atau bonus yang diberikan oleh perusahaan ya. Selanjutnya adalah keamanan ya. MLM syariah itu lebih aman sudah jelas ya. Kenapa? Karena berlapis ya rekan-rekan ya. Salah satunya untuk pengajuan untuk MLM syariah juga salah satunya adalah harus terdaftar di asosiasi, di APLI ya. Ya, produk-produknya harus tersertifikasi halal ya. Terus produknya juga sudah ada izin Badan Perlindungan Obat dan Makanan, Badan POM ya. Nah, sehingga kalau MLM syariah itu sudah pasti berlapis ya untuk untuk supervisinya ya ataupun untuk memastikan bahwa ini adalah aman ya, baik dari sisi produk maupun dari sisi bisnis ya, tidak ada unsur penipuan dan yang lain-lainnya ya. Dan selanjutnya adalah MLM syariah itu menjunjung tinggi kejujuran ya. Dan tentu ya untuk jaminan bisnisnya pun juga halalan ya dan thayyib ya. Halal itu kita tahu bahwa terkait dengan semua produk-produknya itu tersertifikasi halal, dan thayyib itu adalah hal yang baik ya. Jadi tidak ada unsur penipuan ya. Dan kualitas produknya sudah pasti tinggi ya, dan sudah pasti punya pangsa pasar yang luas ya. Kita tahu, kita sudah tadi tunjukkan ya data-datanya ya, bagaimana potensi produk-produk syariah ya ataupun peluang daripada pangsa pasar syariah di dunia dan juga di Indonesia ya sangat besar, sehingga kalau MLM syariah sudah jelas keunggulannya punya pangsa pasar yang lebih luas ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk ya perbandingannya ya, kalau kita buat di tabel ya, jadi seperti ini ya.
Ya. Jadi ada 4 ya yang menjadi perbedaan yang mendasar ya, antara MLM konvensional dengan MLM syariah ya, atau MLM yang sudah tersertifikasi syariah. Yang pertama adalah secara organisasi ya. Secara organisasi ya, jadi dalam perusahaannya itu ya, itu memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi 12 hal tadi itu ya yang harus dilakukan ya terkait dengan MLM syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya. Kalau di konvensional nggak ada. Ya. Ya. Jadi tidak ada pengawas syariahnya. Ya. Kalau di konvensional, walaupun dia bilang bahwa oh kita bagus kok, kita juga mengaplikasikan 12 hal terkait dengan MLM syariah, tapi tidak ada yang mengawasi atau tidak ada di struktur resmi organisasi perusahaan Dewan Pengawas Syariah. Ya. Sehingga tidak ada yang memastikan ya, bahwa semuanya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu sesuai dengan syariah. Ya. Yang kedua yaitu produk yang dijual bukan produk-produk yang layak atau halal dikonsumsi secara syariah Islam. Ya, kalau di konvensional belum tentu. Ya, mungkin ada yang halal, tapi juga banyak juga produk-produk yang mungkin nggak halal, gitu ya. Sedangkan kalau yang bersertifikasi syariah harus semuanya halal. Ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, sistem pembagian bonusnya kepada member dan marketing plan bisnisnya ya harus terbebas dari yang diharamkan, terutama dari unsur maisir, judi, gharar, penipuan dan atau ketidakjelasan dan riba. Kalau di konvensional, MLM konvensional belum tentu. Ya, bisa jadi ya di beberapa hal masih ada unsur untuk hal-hal yang terkait dengan maisirnya ya, ataupun juga risiko-risiko yang bisa menimbulkan kerugian di kemudian hari ya karena ketidakjelasan ya di awal atau tidak disampaikan di awal ya. Tapi kalau di syariah nggak boleh, semuanya harus terbebas dari maisir, judi, gharar, penipuan atau ketidakjelasan ya. Sehingga dari sisi bisnis ya maka keberlangsungannya dan dari sisi bisnis potensinya menjadi lebih besar ya untuk yang MLM syariah gitu ya. Selanjutnya adalah perhitungan komisi atau bonus bukan dari merekrut anggota, tapi dari volume penjualan. Ya, kalau di konvensional, MLM konvensional, ya masih banyak kita temui. Ya, kalau merekrut anggota itu dia dapat bonus. Ya. Kalau di syariah, di MLM syariah itu tidak ada. Jadi untuk bonus itu diambil dari volume penjualan. Ya, nah apa sih kalau ditanya kalau dari perhitungan bisnisnya Pak, dari perhitungan ekonominya, kira-kira menguntungkan yang merekrut anggota dapat duit atau ngitungnya dari volume penjualan? Nah, sekali lagi rekan-rekan, ya, kalau dari perhitungan ekonominya, ya, dari perhitungan ekonominya, gitu ya, sudah jelas kita tahu kalau merekrut anggota itu dapat bonus, ya, maka akan terjadi kejenuhan pasar. Ya, kenapa? Karena akan merekrut sebanyak-banyaknya gitu karena merekrut dapat bonus kan gitu ya. Sehingga nanti sampai pada satu titik ya itu pasar jenuh atau dengan kata lain ya semuanya itu bergabung ya tetapi hanya bergabung saja tapi tidak ada omsetnya. Bisa dibayangkan ya. Banyak yang bergabung tapi tidak ada omsetnya gitu ya. Sehingga sudah bisa dipastikan kondisi seperti itu membuat ya penghasilan ataupun bonus daripada pelaku bisnis di MLM tersebut itu fluktuatif ya. Ya, fluktuatif ya. Kenapa? Karena bisa jadi cuma pertama kali aja gede bonusnya gitu ya, besar. Tapi bulan-bulan berikutnya ya dan seterusnya ya bisa jadi nol ya. Gitu ya. Oke, ya. Ini sebagai informasi saja ya bahwa Dewan Pengawas Syariah di PT Harmoni Indonesia itu saat ini adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Sofyan Jauhari ya
dan juga Pak Fauzan Sugiono, ya. Dan perusahaan HDI ya tadi sudah dijelaskan ya, ruang lingkupnya dan juga areanya di Indonesia ya. Ini hampir ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya, dan juga di mancanegara ya. Selain di Indonesia juga ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina ya, yang di mana kita bisa untuk juga mengembangkan untuk jaringan bisnis HDI ini ya. Oke ya. Dan untuk produk-produknya ya, untuk produk-produknya semuanya sudah tersertifikasi untuk produk-produk halalnya ya, baik itu untuk produk-produk yang dibuat di Indonesia ya, ataupun produk-produk HDI yang dibuat di luar ya, seperti di Amerika ya, dan juga di New Zealand ya, juga sudah ada untuk sertifikasi halalnya semuanya ya. Oke, rekan-rekan sekalian ya, sesi dari saya cukupkan ya, bahwa kita tahu ya, yang namanya amalan-amalan kebaikan itu ya, kenapa kita pilih syariah, karena hal-hal yang syariah itu sudah pasti baik gitu ya. Yang namanya baik itu sudah pasti akan lebih kekal gitu ya. Dan semoga ini menjadi bermanfaat dan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, oke, terima kasih. Saya kembalikan ke host ya, Bu Fisti maupun Miss Meliana. Oke, terima kasih Pak Arief. Oke, kembali lagi. Terima kasih untuk penjelasannya nih, Miss Meli. Ini kita udah tambah paham ya. Ternyata kalau MLM yang dinamakan MLM syariah itu mempunyai banyak sekali manfaat nih ya, yang dan juga bisa melindungi kita nih sebagai para enterpriser gitu ya. Nah, iya, menarik sekali Bu Fisti. Kenapa? Karena saya baru tahu kalau ternyata tuh produk halal itu nggak cuma yang dimakan. Ternyata juga produk-produk lain seperti tadi ya, kulkas aja itu ada kehalalannya. Ya mungkin dari bukan segi dimakan, tapi dari mungkin sumber-sumber yang untuk membuatnya itu, ya kan Bu? Betul. Apakah itu dia sudah benar-benar ilegal atau enggaknya, bahan-bahannya dari mana, itu mungkin ya Bu yang menjadi kehalalan suatu produk ya. Jadi unik sekali hari ini saya juga mendapat banyak hal dari Pak Arief, bahwa ternyata kehalalan itu tuh nggak cuma hanya produk-produk yang kita konsumsi, yang kita makan, tapi yang dipakai pun itu juga harus ada sertifikasi halal. Wah ya, luar biasa. Bisnis syariah di HDI ini emang benar-benar manfaatnya juga kita tahu ya Bu Fisti. Iya. Itu luar biasa sekali, apalagi produk keperlebahan, itu kan unik sekali produknya. Dan jadi, itu tadi untuk menjaga supaya kita semua bisa menjalankannya, bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi bukan untung-untungan dan sebagainya. Betul. Ya, makanya di sini saya senangnya menjalaninya itu tuh nggak cuma cari uang, Bu. Tapi kita juga banyak membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan sebuah peluang, ya kan, Bu? Betul. Nah, karena kita di sini semua punya kesempatan yang sama. Kalau dari cerita dari Pak Arief tadi ya, bahwa kita semua punya kesempatan yang sama, ternyata tapi tergantung kemauan kita. Modalnya itu loh, bahkan tadi kan sampai kita nggak pakai modal sekarang ini ya Bu ya. Modalnya itu benar kemauan dan kerja keras. Maka dari itu setiap orang bahkan level apapun saat ini ekonominya, nggak hanya orang yang di atas kita itu boleh bisa sukses di sini, seperti itu. Luar biasa, keren Bu. Lanjutkan. Oke. Nah ini jadi tadi setelah kita mendapatkan penjelasan ya, kita buka pertanyaan ya. Kita buka pertanyaan ya. Mungkin dari teman-teman semua yang hadir mungkin ada pertanyaan, boleh diketik atau mungkin kita raise hand, boleh, nanti akan buka mic untuk langsung bertanya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, siapa dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin masih ada yang mengganjal ya, yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Mumpungnya narasumber kita, Pak Arief itu masih ada di sini. Sebenarnya Pak Arief, boleh nggak Pak Arief? Saya pertanyaannya ini sederhana. Sebenarnya kata syariah itu apa sih Pak? Dasarnya syariah gitu. Syariah itu artinya baik.
Oh, artinya baik. Iya, Oke. syar'i. Oke. Itu baik. Kemudian itu tadi di bagian yang nomor 11 tuh, itu kan ada dikatakan bahwa untuk pembinaan dan mengawasi bagi kita setiap kali merekrut. Nah, mengawasi yang dimaksud itu apa, Pak? Iya, mengawasi itu maksudnya adalah melakukan pendampingan ya, memastikan bahwa yang kita rekrut itu sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan ya, sesuai dengan apa yang mereka perlukan di awal ya. Sebagai contoh misalkan memastikan mereka untuk mengetahui bagaimana cara order barang, selanjutnya bagaimana mereka bisa untuk mengikuti pelatihan-pelatihannya begitu ya. Terus selanjutnya bagaimana mereka bisa untuk melengkapi dokumen untuk bonus mereka begitu ya. Dan selanjutnya juga bagaimana mereka bisa mengakses informasi-informasi ya dari HDI gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan sesuai dengan syariah ini ya, kita bisa untuk membuat ya semuanya yang bergabung di HDI itu atau yang direkrut itu bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya begitu. Oke, terima kasih Pak Arief penjelasannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita mau bagi-bagi hadiah nih. Mau hadiah rekan-rekan semua? Mau. Oke. Mau, ada yang mau? Kalau nggak mau saya bawa pulang. Dan untuk kali ini, lo tuh mau. Oke. Ya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti semua udah jelas ya. Berarti oke, berarti kita masuk untuk kita kasih pertanyaan nih. Kita kasih pertanyaan untuk kita bagi-bagi hadiah kalau gitu ya. Oke, Ya, ini untuk yang pertama, 3 pertama, kita akan bagi-bagi apa istilahnya ini, OVO 50.000. Wow. Siapa nih yang suka pakai OVO nih? Siapa nih yang pakai OVO? Oke, siapa yang suka belanja Shopee, belanja Topet, ya belanja baju, belanja alat rumah tangga. Oke, akan diberikan. Tapi ada satu Bu Fisti. Tapi ada satu yang nggak boleh Bu Fisti. Belanja di itu marketplace produk HDI nggak boleh. Oh iya, jangan. Ya. Karena nggak ada poinnya, percuma. Iya, satu nggak ada poin, nggak sia-sia. Terus nggak jelas produknya apakah masih terjamin. Ikut trip luar negeri. Kita nggak bisa ikut luar negeri, rugi dong. Gitu. Rugi. Ya. Dan satu lagi rekan-rekan ya, kan sudah jelas bahwa kalau dalam konteks MLM syariah ya, kita HDI kan MLM syariah ya, artinya bahwa sudah diinformasikan dari perusahaan ya bahwa dilarang untuk melakukan aktivitas transaksi HDI di marketplace ya. Nah, sehingga kalau sudah dilarang itu berarti kalau kita melakukan itu melanggar akadnya kan, berarti kan haram ya. Iya. Jadi perlu dicatat itu, perlu dicatat. Nah, jadi OVO-nya jangan digunakan untuk hal yang nggak halal ya. Iya, betul. Ya, kita bagi-bagi OVO 50.000. Siap-siap. Oke, siap-siap. Saya sudah ada pertanyaan ya. Oke. Nanti saya akan memberikan pertanyaannya. Oke, dan nanti teman-teman kalau yang mau jawab akan saya pandu untuk mengetik huruf atau angka apa di chat. Nah, nanti yang paling cepat ngetik huruf tersebut akan dipersilahkan untuk menjawab. Oke, kalau seandainya yang pertama salah dalam menjawab, kita langsung akan memilih orang kedua yang mengetik angka atau huruf di chat yang paling cepat. Oke? Oke, siap-siap ya. Oke, siap-siap. Yang pertama adalah, ini yang tadi yang Pak Arief jelaskan nih. Salah satu perbedaan MLM konvensional dengan MLM syariah. Coba sebutkan salah satunya saja. Oke. Nah, yang bisa jawab silahkan ketik angka 8. Oke. Kita lihat. Yang orang pertama itu adalah Pak Niko ya. Oke, ya Pak Niko. Silakan Pak Niko buka mic-nya, silakan untuk menjawab. Aja Pak langsung. Halo. Kedengaran suara saya? Oke, Pak Niko. Oke, ciri-cirinya perbedaan MLM konvensional dan syariah. 1, memiliki
Dewan Pengawas Syariah DPS. Kedua, produk yang dijual merupakan produk halal. Ketiga, sistem pembagian bonusnya kepada member dan marketing berdasarkan penjualan, bukan dari rekrutan member. Itu doang kayaknya yang saya tahu. 4 ya. Luar biasa, Pak. Disuruh cuma 1 loh padahal. 1 tapi udah 3. Luar biasa Pak Niko. Keren, Pak Niko. Silakan nanti Pak Niko bisa catat nomor handphone admin kita. Nanti Pak Niko silakan menghubungi admin untuk memberikan nomor handphonenya dan akan kita transfer ya untuk infonya. Selamat Pak Niko. Selamat Pak Niko. Saya bisa dibantu admin untuk mengetik nomor handphone admin. Oke, biar nanti Pak Niko bisa langsung menghubungi admin ya untuk nanti kita transfer untuk bonus OVO 50.000. Oke, pertanyaan kedua nih, bisa yang lainnya juga yo. Ayo, semangat. Siap semuanya. Oke. Tadi untuk MLM menjadi syariah itu kan harus memenuhi 12 unsur. Ada 12 syarat ya untuk bisa menjadi MLM syariah. Sebutkan salah satu saja syaratnya. Yang bisa jawab silahkan ketik huruf C. Ya, C. Apa? Siapa? Iya, Pak Jusak ya itu ya. Pak Jusak Erwin. Oke. Ya, Pak Jusak, silahkan. Silakan Pak Jusak. Silakan semoga buka benar. Salah satu saja atau mau 12-nya juga boleh. Omongnya naik ya, Bu? Oh, Ibu. Oh, Ibu. Oh iya, Ibu. Ya, suara saya kedengaran ya, Bu? Kedengaran, Bu. Silahkan. Ya, hanya salah satu kan ya. Jadi salah satu. Ya, itu harus ada objek transaksi real yang diperjualbelikan, Bu. Yes. Pak Arif, bagaimana Pak Arif? Betul Pak Arif? Ya, betul. Luar biasa, selamat Bu Jusak. Terima kasih. Oke, 50.000 ya. Nanti OVO-nya langsung dikirim 50.000. Ibu nanti akan menghubungin admin kita ya. Ya. Oke. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang berikutnya pertanyaannya adalah masih mau nggak nih? Yang lain masih mau nggak nih hadiahnya nih? Mau nggak nih? Ayo semangat. Masih semangat. Oke, yang berikutnya adalah HDI itu kan MLM. Oke, kan harus masuk di asosiasi resmi ya. Asosiasi apakah yang diikuti oleh HDI ya sebagai multi level marketing? Yang bisa jawab silakan ketik huruf A. Siapa nih A yang pertama? Ibu Eli. Yang pertama? Silakan. Ibu Eli. Silakan. Oke. Bu Eli. Iya, saya. Asosiasi namanya APLI. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Bagaimana jawabannya Pak Arif? Oke, selamat Bu Eli. Betul. Oke, Bu Eli. Terima kasih. Wow, 50.000 ya. Nanti poin OVO-nya akan segera dikirimkan. Iya. Jajanin aku Bu Eli. Admin kita ya. Iya. Oke, wow, seru ya. Kita tidak terasa ini sudah masuk jam 2:30. Kita sudah 1,5 jam. Weh, kita nggak perlu lama-lama nih. Kita bagi-bagi ilmu 1,5 jam, bagi-bagi hadiah gitu ya. Dan untuk semuanya tetap bisa mendapatkan hadiah ya. Selama ayo kita konten yang menarik di IG dan tag di 4 dari center HDI tadi ya. HDI.Pondok Labu, HDI.Kedoya, HDI.Muara Karang, HDI.Pramuka Banjarmasin. Oke, nanti dicari 3 pemenangnya dan akan diberikan hadiah.
Oke, jadi masih ada kesempatan nih yang lainnya yang tadi tidak bisa sempat jawab, tapi ayo buat konten di IG, di tag. Oke.